Audio Jungle. Hello everybody in Indonesia. I'm very happy to send you a short message, even though I'm not there with you physically. I'm there with you with all my heart. I know that Indonesia is not only a great country but also a great footballing country, that there are, I don't know how many hundreds of millions of football fans, and for this reason Timnas Indonesia U19 secara menyakitkan tersingkir dari turnamen Piala AFF U19 2022. Meski tidak pernah kalah dan menjadi tim paling produktif di babak penyisihan grup A, mereka harus menangis, karena hasil imbang 1-1 antara Thailand U19 versus Vietnam U19. Pertandingan antara Thailand versus Vietnam yang digelar di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, digelar berbarengan dengan partai Timnas Indonesia versus Myanmar di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Hasilnya Timnas Indonesia U19 berhasil menang 5-1, sementara Thailand versus Vietnam bermain imbang 1-1. Muncul dugaan bahwa Thailand U19 dan Vietnam U19 sengaja mengerjai Timnas Indonesia dengan memanfaatkan aturan head-to-head di Piala AFF U19 2022 ini. Banyak yang menduga ada pertandingan sepak bola gajah di Stadion Madia untuk menyingkirkan Timnas Indonesia U19 ini. Setidaknya isu ini berkembang di dunia maya, dengan para netizen mempertanyakan wujud pertandingan antara Thailand versus Vietnam. Jalannya pertandingan antara Thailand versus Vietnam memang berjalan sedikit ganjil pada pertandingan terakhir mereka di grup A itu. Pada babak pertama, mereka bermain seperti tanpa greget, dengan kedua tim bermain seolah-olah berhati-hati. Mereka masih berbagi skor 0-0 sampai pertandingan babak pertama yang berjalan monoton selesai. Drama keributan sempat muncul di antara pemain kedua tim, pada menit ke-52 memasuki babak kedua. Sebuah pelanggaran yang dilakukan TRNH Hoang Chang kepada Kroekpon Arbram sempat membuat pemain kedua tim saling dorong. Thailand yang bisa tersingkir jika skor pertandingan berkesudahan 0-0 akhirnya berhasil mencetak gol pada menit ke-71. Kroekpon Arbram mencetak gol dan merayakannya dengan emosional. Pemain ini melepas kaosnya dan menerima kartu kuning dengan sukacita. Selanjutnya, seperti sudah diatur, kali ini Vietnam mulai menaikkan tempo permainan. Pada menit ke-76, Quat Van Hang mencetak gol dari jarak dekat dan merubah skor menjadi 1-1 dan sekaligus merubah pertandingan berjalan aneh. Sejak terjadinya gol tersebut, pemain Vietnam lebih senang memainkan bola di daerah pertahanannya sendiri. Sementara pemain-pemain Thailand menunggu di daerah pertahanannya. Beberapa pemain dari kedua tim juga terlihat bergelimpangan di tengah lapangan, alasannya mengalami kram atau cedera setelah berebut bola. Namun selebihnya, para pemain belakang Vietnam lebih banyak melakukan latihan passing di depan area penalti mereka. Uniknya, para pemain Thailand juga membiarkan mereka sambil menunggu peluit pertandingan selesai dibunyikan. Tambahan waktu 4 menit, juga masih tetap diwarnai adegan latihan passing dari para pemain Vietnam. Dengan hasil imbang ini, Vietnam, Thailand, dan Indonesia mempunyai poin sama 11 angka. Timnas Indonesia sejatinya merupakan tim dengan produktivitas gol paling tinggi. Muhammad Ferrari dan kawan-kawan berhasil mencatat 15 gol surplus, sementara Vietnam hanya 9 dan Thailand hanya 6. Namun aturan head-to-head yang diterapkan di turnamen Piala AFF U19 ini membuat Timnas Indonesia harus tersingkir secara menyakitkan. Nasib tragis ini, meskipun sangat getir, nyatanya tetap harus diterima Timnas Indonesia U19.